sarih memerintahkan kita untuk berwudu gara-gara makan daging onta. Ini termasuk bukti bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah yang begitu objektif, betul-betul mengilhami petuah imamnya Al-Imam Syafi'i. Idza ra'aitumul haditha yu'aridu qawli fadribu biqawli ardal haid. Bila engkau dapatkan hadis yang itu bertentangan menyelisihi pendapatku, maka campakkan pendapatku ke dinding atau ke ladang, buanglah jauh-jauh. Dan Al-Imam Nawawi tidak merasa beliau berseberangan dengan madhabnya, tidak, karena beliau telah membuktikan ada hadis yang tidak ada bantahannya, tidak bisa terbantahkan oleh ulama-ulama Syafi'i, maka tidak ada alasan bagi beliau kecuali mengamalkan hadis tersebut. Taib. Ikhwani wa hibbai, selanjutnya kita masuki pada bab mujibat al-ghusl. Hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Wajib mandi. Perlu diingat, kata al-ghuslu di dalam kitab-kitab fikih dan juga dalam nusus syar'iyyah. Dalam nusus syar'iyyah maksudnya ialah al-ghuslu, ghuslul janabah, mandi janabah. Kata-kata al-ghusl yang dimaksud dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat adalah mandi seperti mandi janabah. Sehingga al-ghuslu yaumul jum'ah, yaumul id dan yang lainnya haid, nifas, itu kaifiyahnya, tata caranya seperti ghuslul janabah, mandi ketika janabah. Sehingga perlu difahami, buang jauh-jauh mafhum budaya mandi seperti yang antum lakukan setiap pagi dan sore. Hanya seperti menyisihkan kepala, rambut tetap kering, muka basah, seluruh badan basah namun rambut kering. Ini bukan ghusl yang syar'i. Ini bukan ghusl yang syar'i. Boleh, silahkan. Ini namanya ghusl tanadzuf, mandi untuk membersihkan badan, silahkan, halal, tidak masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun ini bukan ghusl yang ma'ruf dalam syara', yang kita diperintahkan untuk melakukannya ketika kita janabah, atau kalau bagi wanita haid, nifas, dan begitu juga ketika kelak mati. Ghuslnya mayit itu tidak seperti ini. Ghusl mayit itu seperti ghuslnya janabah. Taib. Al-ghuslu, para ahlul lughah mereka membedakan kata al-ghuslu dari harakatnya, dari dhabutnya. Al-ghuslu bidhammil ain ialah al-fi'l ta'mimul ma'i 'alal badan, menyiramkan air ke seluruh badan. Namun al-ghuslu bil fathil ghain, apa itu? Ghuslu ats-tsawb, hadzal ghusl. Itu adalah ghuslu tsawb, ghuslu yad, ghuslu yang lainnya, itu mencuci. Namun mandi itu al-ghuslu bid-dhamm. Kemudian ada al-ghislu. Al-ghislu bi kasril ghain. Al-ghislu adalah ma yughsalu bihi atau ma yughtasalu bihi min sidrin wa nahwihi, yaitu bahan yang digunakan untuk mandi, baik itu daun bidara, sabun atau yang lainnya. Itu dalam bahasa Arab namanya al-ghislu bi kasri al-ghain. Dan ini termasuk keunikan bahasa Arab. Perbedaan harokat itu merubah makna yang luar biasa. Bisa ke timur, antara timur dan barat. Karenanya hati-hati kalau membaca bahasa Arab. Jangan sampai salah harokat, karena akan salah arti. Al-ghuslu, al-ghuslu, al-wudu, al-wadu. Kemudian al-ghislu, apalagi al-dzikru, al-dzakaru, itu artinya sangat beda. Salah baca, fatal artinya. Taib. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Pasal, poin-poin atau hal-hal yang mewajibkan Anda untuk mandi janabah. Itu ada berapa? Sittah, ada 6 hal. Ada 6 hal dan tidak ada ketujuhnya. Hanya 6.
alladhi yujibul ghusla. Sittatu asya, thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 poin itu mustarak, sama antara laki dan perempuan. Ketiga ini terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada wanita. Sedangkan yang ketiga selanjutnya adalah itu spesial pada wanita saja. Tidak ada laki-laki yang mengalami ketiga poin tersebut. Nanti akan Anda sebutkan. Ketiga hal yang mustarakah itu sama laki dan wanita. Yang pertama adalah iltiqa'u al-khitanain, yang bujang harap keluar dari masjid. Yang bujang tutup telinga minimal, karena dikhawatirkan tidak nyambung. Iltiqa'u al-khitanain, bersentuhan al-khitanain, 2 anggota tubuh yang dikhitan, dzakar dan farj. Dzakar dan al-farj. Dan yang dimaksud dengan iltiqa'ul khitanain adalah dukhulu qadru al-kasyafah atau al-hasyafah, al-hasyafah, yaitu kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam farj wanita. Adapun sekedar bersentuhan dari di luar itu tidak mewajibkan wudu. Yang bujang tidak nyambung. Maaf saja, bukan salah saya. Yang dimaksud dengan iltiqa'ul khitanain adalah dukhulu qadri al-hasyafah, yaitu bila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farj maka itu wajib mandi. Adapun sekedar bersentuhan dari luar saja tanpa memasukkan al-hasyafah maka itu tidak mewajibkan, tidak mengharuskan berwudu. Tidak mewajibkan mandi. Nah, di sini Syekh mengatakan iltiqa'u al-khitanain, bersentuhan atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farj wanita. Saya tidak menyebutkan anzal amlam yunzil, keluar mani atau tidak. Yang penting masuk sebatas ini maka telah wajib mandi janabah. Baik keluar mani ataupun tidak ada bedanya. Dan inilah pendapat yang rajih, dan itu adalah yang ketetapan terakhir Rasulullah SAW. Dahulu pada awal Islam, mandi janabah itu hanya diwajibkan bila lelaki dan wanita itu yunzilu maniyan, mengeluarkan mani dari hubungan badan tersebut. Adapun bila berhubungan badan dan tidak mengeluarkan mani, maka dahulu tidak diwajibkan mandi janabah. Cukup membasuh kemaluan dan berwudu kemudian salat. Dan ini yang disebut dengan al-iksal, berhubungan badan namun tidak sampai keluar air mani. Ini diistilahkan dengan al-iksal. Nah, pendapat yang arjah dan yang lebih kuat ialah seperti yang dinyatakan oleh Abu Syuja' di sini, mujarradu iltiqa'il khitanain, sekedar bersentuhan, sekedar masuk qadrul hasyafah, maka itu mewajibkan untuk walaupun tidak yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Karena Aisyah meriwayatkan anna rajulan, ada salah seorang laki yang sa'ala Rasulullah sallam anir rajuli ya'ti imra'atahu wa lam yunzil, tentang laki-laki yang menggauli istrinya namun tidak sempat keluar air mani. Maka kata Rasulullah sallam, fa'altuhu ana wa hadhihi thumma nakhtasilu. Kata Rasulullah sallam, aku pernah melakukan hal itu, aku dengan wanita ini yaitu Aisyah, dan kemudian kami berdua mandi. Kemudian sahabat Jabir meriwayatkan, atau Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, innamal ma'u minal ma' kana awwalal islam indama kanat thiyabu qalilah. Kata Ubay bin Ka'ab, dahulu benar bahwa orang yang berhubungan suami istri, bersetubuh, berjima dan tidak mengeluarkan air mani ini tidak diwajibkan mandi. Ini dahulu terjadi
pada awal Islam di saat pakaian itu masih sedikit. Banyak para sahabat yang tidak memiliki pakaian lebih dari satu, hanya satu yang melekat di badannya. Maka diringankan oleh Rasulullah SAW untuk tidak mandi. Namun setelah kaum muslimin diberikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah SAW berhasil menundukkan Quraisy, mendapatkan rampasan perang Khaybar dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW mengatakan idzal taqal khitanu al khitan. Kalau khitan itu telah bersentuhan dengan khitan, maksudnya ialah telah masuk sekadar, sebatas, sepanjang hasyafah, maka telah wajib, faqad wajabal ghuslu, kata Rasulullah, maka telah wajib untuk mandi. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan, idza jalasa ar-rajulu baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Dalam sebagian riwayat Muslim, wa illam yunzil. Kalau laki itu telah duduk di antara 4 organ wanita, thumma jahadaha, kemudian ia telah berupaya sekuat tenaganya untuk menggauli wanita tersebut, istrinya tersebut, faqad wajabal ghuslu, maka ia telah wajib mandi, wa illam yunzil, walaupun dia belum mengeluarkan air mani. Inilah pendapat yang arjah dan inilah madhab al-Imam Syafi'i. Karenanya di sini Abu Suja mengatakan iltiqa'u al-khitanain, sekedar bertemu maka itu telah mewajibkan mandi walaupun belum sempat keluar air mani. Dan yang dimaksud dengan iltiqa'ul khitanain itu adalah idkhalu qadr al-hasyafah, memasukkan sebatas hasyafah. Kalau lebih bagaimana? Tentu lebih wajib. Sekedar qadr hasyafah saja wajib mandi, apalagi lebih. Dan ini saya teringat satu poin yang tidak masalah saya ingatkan di sini. Semoga bermanfaat. Orang-orang liberal mereka berdalilkan bahwa para ulama, para fuqaha telah menyebutkan bahwa zina yang dinamakan zina yang yajibur rajmu, yang mengharuskan pelakunya dirajam atau dicambuk, ialah idkhalu qadru al-hasyafah, memasukkan qadru hasyafah. Mereka kemudian beristimbat dari sini bahwa berarti kalau hasyafahnya dibungkus atau ditekuk kemaluannya berarti tidak wajib dirajam. Logika yang terbalik. Para ulama menyebutkan ini wajib dirajam, betul. Inilah yang wajib dirajam. Bukan berarti kalau tidak sampai masuk hasyafah berarti tidak dihukumi, tidak. Dihukumi namun tidak dirajam. Tidak dirajam. Ini karena bodohnya mereka. Mereka bukan ulama, bukan fuqaha, berusaha memahami perkataan para fuqaha sehingga dhallu wa dhallu. Sehingga mereka akhirnya sesat dan menyesatkan orang. Dianggap boleh berhubungan dengan lawan jenis asal tidak memasukkan hasyafahnya. Subhanallah, itu bodohnya mereka. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, penyebab mandi yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya air mani, baik dengan hubungan badan atau dengan tafkir, dengan melamun, atau dengan mimpi, atau dengan cara yang lainnya. Karena sakit, orang yang demam tinggi kadang sampai mengeluarkan air mani. Ini menjadi poin kedua yang menyebabkan kita mandi, yaitu nuzulul mani. Dan di sini Syekh tidak memberikan batasan apa sebabnya, dengan sebab apa saja. Karena saya tidak menyebutkan penyebabnya, maka dapat dipahami dengan sebab apa saja keluarnya mani, maka itu mengharuskan mandi janabah, baik dengan melamun, baik dengan mimpi, atau karena sakit, atau karena yang lainnya. Hanya saja yang perlu diingat di sini, lelaki secara khusus memiliki cairan lebih dari satu, bukan sekedar mani saja. Bisa mani, bisa madhi, dan bisa wadi. Ini yang perlu diingat, perlu dibedakan antara 3 jenis cairan yang keluar dari kemaluan.